silahkan Alia. Minggu kemarin kita belajar cara menyajikan data, Bu, kayak pakai diagram batang, diagram dan diagram garis. Oke, di minggu sebelumnya kita belajar cara menyajikan data. Nah, hari ini masih seputar data, anak-anak. Kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita mengenai ukuran pemusatan data. Nah, jadi ada capaian pembelajaran yang harus kita capai dalam pertemuan kali ini, yaitu peserta didik mampu memahami, menghitung, dan menginterpretasikan ukuran pemusatan data mean, median, dan modus dari data tunggal dan mengaitkannya dengan permasalahan kontekstual di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu juga ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menemukan contoh ukuran pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menjelaskan ukuran pemusatan data mean, median, dan juga modus. Dan yang terakhir, menghitung serta menginterpretasikan mean, median, dan juga modus dari data tunggal. Nah, kita langsung masuk ke topik yang pertama ya anak-anak semuanya, yaitu mean atau rata-rata. Nah, anak-anak ibu pasti ketika duduk di sekolah dasar sudah pernah belajar mengenai rata-rata atau mean, ya kan? Iya. Nah, untuk itu coba amati gambar ini. Coba amati daftar nilai ini. Kira-kira ketika kita mengaitkannya dengan konsep mean atau rata-rata, apa yang bisa anak-anak ibu amati dari gambar ini? Oke, silakan Alia. Di data nilai itu ada rata-ratanya, Ibu. Rata-rata nilainya 90,44. Oke, ada rata-rata ya di daftar nilai ijazah yaitu 90,44. Nah, jadi anak-anak, bagaimana cara kita menghitung rata-rata dari suatu data? Oke, silakan Amel. Kita bisa hitung rata-rata dari kita jumlahkan semua nilainya tuh, terus kita bagi dia ke berapa mata pelajaran. Itu 9, berarti jumlah nilainya kita bagi 9. Oke, benar sekali. Coba anak-anak ibu sekalian coba jumlahkan semua nilainya. Kemudian bagi ini dengan banyaknya mata pelajaran. Ayo, ada berapa? Saya Bu, Oke, silakan Iva. setelah saya jumlahkan saya mendapatkan 814. Nah kemudian setelah itu kan dibagi dengan 9 mata pelajaran. Dan Oke, kita mendapatkan rata-ratanya 90,44. Oke, kita lihat jawabannya bersama ya. Nah, kita jumlahkan semua mata pelajarannya. Kemudian hasilnya 814 dibagi 9. Nah, hasilnya adalah 90,44. Oke, nah jadi anak-anak setelah ini kita akan mencari tahu apa rumus menghitung rata-rata. Nah, kita misalkan X1 sama dengan 90, X2 sama dengan 88, sampai dengan X9. Jadi semua nilai mata pelajaran tadi kita misalkan dengan X. Nah, setelah itu kita lakukan cara yang sama. Ini adalah lambang X bar ya anak-anak ibu sekalian untuk rata-rata. Setelah kita jumlahkan semua dibagi dengan 9. Nah, kita sudah memisalkan semua nilainya tadi sehingga kita dapat X bar sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan X9 per 9. Sampai di sini, adakah yang bisa memberitahu apa rumus untuk menghitung rata-rata? Oke, silakan Eva. Jadi rumusnya X1 tambah X2 tambah Xn per N. Oke, benar ya. Jadi rumus untuk menghitung rata-rata itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn sesuai dengan banyaknya data, kemudian dibagi dengan N. Oke, sampai di sini anak-anak ibu semua paham mengenai mean dan rata-rata? Paham. Oke, kita lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu median. Nah, anak-anak ibu sekalian, median itu adalah nilai tengah. Nah, ibu akan menjelaskan prosedur untuk menghitung median. Jadi langkah pertama yang harus anak-anak ibu lakukan adalah mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terendah nih sampai yang tertinggi. Nah, ketika banyak datanya ganjil, maka akan terdapat nilai yang tepat berada di tengah. Tetapi ketika banyak datanya genap, ada dua nilai kan yang berada di tengah. Jadi kita jumlahkan keduanya, baru kita bagi dua. Nah, itulah yang menjadi median dari data tersebut. Nah, kita kan langsung masuk ke contoh supaya anak-anak ibu semua lebih paham.
Nah, jadi ada sebuah contoh nih. Ini adalah daftar nilai ujian sumatif akhir Alia. Nah, jadi dalam soal ini Alia ingin mengetahui mana mata pelajaran dengan nilai yang lebih tinggi dibanding mata pelajaran lainnya, dan mata pelajaran tersebut akan dikelompokkan menjadi golongan atas dan golongan bawah berdasarkan nilai tengah. Untuk itu kita perlu mencari tahu mana nilai tengah dari data ini. Nah, coba ini kira-kira banyak datanya ganjil atau genap? Benar. Oke, jadi apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Berarti Tangan. mengurutkan dulu. Oke, ya, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, ayo coba anak ibu sekalian diurutkan. Dari yang terkecil kan, Bu? Iya, dari yang terkecil. 79, 82, 83, 89, 92. Nah, setelah kita urutkan, mana nih yang berada tepat di tengah? Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia dan PKN. Oke, jadi ada dua nilai yang berada di tengah, yaitu bahasa Indonesia dan juga PPKN. Kalau ada dua nilai di tengah, apa yang harus kita lakukan? Oke, silahkan Amel. Kita jumlahkan nilainya 2 tuh, jadi 83 tambah 89, terus kita bagi 2. Oke, coba jumlahkan. 83 ditambah 89. 172 dibagi 2 jadi 86. Oke, kita coba lihat jawabannya bersama ya. Nah, tiga ditambah 89 dibagi 2 sama dengan 86. Tepuk tangan untuk Anda. Nah, jadi kita memperoleh mediannya adalah 86. Ingat di soal tadi kita akan menentukan mana mata pelajaran di kelompok atas dan kelompok bawah berdasarkan nilai tengah. Nilai tengahnya adalah 86. Jadi mana mata pelajaran kelompok atas dan mana mata pelajaran yang di kelompok bawah? Oke, silakan Jawati. Karena medianya tadi 86, berarti nilai kelompok atasnya lebih dari 86, Ibu. Itu ada PKN yang 89, matematika 92, dan pendidikan agama 95. Dan data nilai terendahnya kelompok di bawah itu berarti kurang dari 86, yaitu bahasa Indonesia 83, IPAS 82, dan bahasa Inggris 79. Oke, benar sekali. Nah, oke, jadi sampai di sini anak-anak ibu paham ya mengenai cara menghitung median untuk banyak datanya benar. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita masuk ke contoh berikutnya nih. Jadi, dalam sebuah ajang pemilihan duta sekolah, peserta akan diseleksi berdasarkan dengan tinggi badan. Jadi, peserta yang lolos ke tahap berikutnya adalah peserta dengan tinggi badan dari yang tertinggi sampai selanjutnya peserta yang berada di urutan tengah. Jadi, mulai dari yang berada di urutan tengah sampai yang tertinggi itulah yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Nah, untuk itu kita perlu mencari nilai tengahnya. Jadi dari data ini banyak datanya ganjil atau genap? Ganjil. Oke, ada berapa jumlah datanya? 7. Oke, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Urutkan. Oke, kita urutkan. Ayo sama-sama kita urutkan. 160, 162, 163, 166, 170, 172, 178. Oke, benar sekali. Setelah kita urutkan, Kita cari nilai tengah. oke, kita cari nilai tengahnya. Karena banyak datanya ganjil, maka Kita ambil yang di tengah. Oke, ada yang berada tepat di tengah. Jadi median dari data ini adalah 166. Oke, kita kembali ke soal tadi. Berdasarkan nilai tengah, kita akan menentukan siapa yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Nah, kita sudah tahu bahwa nilai tengahnya adalah 166. Jadi siapa yang akan lolos ke tahap selanjutnya? Oke, silakan Alia. Yang akan lolos tadi yang nilai tengah dan di atas dari yang nilai tengahnya Ibu. Berarti yang lolos di situ ada tinggi badannya Farhan, Raffi, Marco, sama Alvaro. Oke, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Alia. Yeay. Jadi Farhan, Raffi, Marco,
dan Alvaro lah yang lolos ke tahap selanjutnya. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, kita masuk ke topik berikutnya yaitu modus. Nah, sebelum itu ibu ingin bertanya nih ke anak-anak ibu semua, dalam suatu hari biasanya kalian jajan berapa kali sih? 5 kali. 5, 3 kali. Saya hemat Bu. Oke. Nah, jadi anak-anak, dalam statistika yang paling sering atau yang paling banyak itu tuh namanya modus. Nah, berdasarkan pemahaman itu tadi, coba anak-anak ibu sebutkan apa sih pengertian modus berdasarkan dengan pemahaman anak-anak ibu semua? Oke, silakan Jawati. Berarti modus itu adalah kegiatan atau suatu hal yang paling sering dilakukan ya Bu? Oke, yang paling sering dilakukan ada lagi? Oke, silakan Elsa. Boleh izin ke Thailand nggak, Bu? Oh, ibu kirain mau jawab. Yaudah, silakan. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, jadi anak-anak, modus adalah nilai pada seperangkat data yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya tertinggi. Nah, untuk itu bagaimana sih cara kita mengetahui atau bagaimana cara kita menghitung modus dari suatu data? Kita akan langsung lihat contoh supaya anak-anak ibu semua lebih paham. Nah, jadi anak-anak masih dengan daftar nilai yang sama, contoh ijazah yang tadi ya. Dari daftar nilai ini, apa nilai yang menjadi modus pada ijazah tersebut? Oke, silahkan. Kia. 91 Bu. Oke, kenapa 91? Karena muncul lebih dari satu itu ada di matematika, di IPA, sama di seni budaya. Oke, karena munculnya lebih dari satu, sementara yang lain satu aja ya. Nah, kita akan langsung lihat jawabannya bersama. Nah, benar sekali. Nilai 91 adalah modus dari data tersebut karena munculnya 3 kali, frekuensinya 3, sementara yang lain hanya 1. Oke, sampai di sini anak-anak ibu semua paham mengenai modus? Ibu, Oke, silahkan Amel. kalau ada 2 mata pelajaran yang frekuensinya sama, misalnya sama-sama 4 dan mereka yang paling tinggi, mana yang jadi modus? Dua-duanya adalah modusnya, karena kan frekuensinya sama nih. Intinya dia frekuensinya yang terbanyak. Jadi kalau ada 2 yang sama, maka dua-duanya adalah modus dari data tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi anak-anak? Oke, sudah paham ya mengenai modus? Oke, untuk itu kita akan masuk ke kuis. Nah, oke, coba anak-anak ibu semua baca pertanyaannya. Kira-kira apa yang ditanyakan di soal ini? Oke, menghitung min. Oke, menghitung rata-rata. Boleh? Coba ada yang ingin mengerjakan? Nah, kita coba lihat jawabannya bersama ya anak-anak. Langkah yang dilakukan Alia sudah benar. Kita jumlahkan semua datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut. Ada 6. Kita jumlahkan 40 tambah 42 sampai dengan 55 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 46,66. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, ini kalau kita bulatkan itu bisa 46,67. Nah, jadi jawabannya apa? 46. Oke, jadi jawabannya A. Nah, kita langsung
ditanyakan di soal ini? Median, Ibu. Oke, median. Oke, coba ayo dihitung. Apa langkah yang harus kita lakukan pertama sekali untuk menghitung nilai tengah atau menentukan nilai tengah? Oke, ayo coba diurutkan, kemudian tentukan nilai tengahnya. Ada yang ingin menjawab? Saya kok. Oke, silakan Rifa. Oke anak-anak, beri tepuk tangan untuk Rifa. Nah, kita melihat jawabannya bersama ya. Nah, jadi langkah yang dilakukan Rifa sudah benar. Pertama kita urutkan dulu datanya. Karena banyak datanya genap, maka ada dua nilai yang berada di tengah. Kita jumlahkan datanya, kita bagi dua, maka hasilnya adalah 85,5. Jadi jawabannya apa? Benar. Ya, jawabannya B. Oke, anak-anak kita lanjut ke soal berikutnya. Coba baca pertanyaannya. Kira-kira apa yang ditanyakan dari soal ini? Oke, modus. Oke, apa modusnya? Silakan Farah. Modusnya di Niki, Bu. Kenapa Niki? Karena Niki ada 4. Oke, yang paling banyak, yang paling sering muncul Niki ya. Kita lihat jawabannya bersama. Oke, benar ya jawabannya Niki karena munculnya 4 kali dan dia yang frekuensinya paling banyak. Oke. Nah, jadi anak-anak itu dia soal terakhir tadi. Nah, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Tadi kita sudah belajar apa aja? Ukuran pemusatan data ada apa aja? Median, modus. Oke, jadi anak-anak ibu sudah paham ya mengenai ukuran pemusatan data min, median, dan modus dari data tunggal. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi membahas mengenai min, median, dan juga modus dari data kelompok. Nah, sekian dari ibu. Selamat pagi.